Saya Arya Sinulinga, kali ini saya mau beritahu lagi produk-produk kerennya BUMN. Yuk kita lihat di BUMN Flash News. Tahu kan, saat ini banyak sekali startup dibuat oleh anak-anak muda kita, teman-teman milenial, Gen Z dan sebagainya. Dan ternyata startup yang sudah menjadi unicorn Indonesia akhirnya diinvestasi oleh pendana atau funding dari asing. Dan untuk itu, maka Pak Jokowi mendorong supaya pengusaha-pengusaha ataupun BUMN Indonesia itu ngambil peran. Akhirnya Pak Erick Thohir mengambil langkah dengan membuat yang namanya Merah Putih Fund. Dan kali ini Pak Jokowi meresmikannya beberapa hari yang lalu. Dan inilah langkah-langkah besar yang dilakukan oleh BUMN dengan mengumpulkan sebanyak 4,29 triliun untuk tahun 2022 sehingga akan menjadikan startup ini menjadi unicorn. Dan ada 3 kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tidak hanya startup untuk perusahaan teknologi, Kementerian BUMN juga punya perhatian terhadap UMKM. Dan kali ini melalui rumah BUMN yang ada di Jogja membuat sebuah festival yang dinamakan dengan Festival UMKM Bumi Berdaya. Dan acara ini diselenggarakan minggu lalu di mana UMKM seluruh Jogja itu berkumpul menyampaikan produk-produk mereka. Bahkan tidak hanya itu, tetapi juga membuat sebuah seminar, membuat pelatihan, workshop, bahkan kompetisi untuk UMKM. Dan ini adalah sebuah pameran terbesar UMKM di Yogyakarta selama masa pandemi. Diharapkan dengan acara ini maka UMKM Jogja itu akan bisa masuk ke global. Tidak hanya itu, bahkan UMKM yang ada dari rumah-rumah BUMN di seluruh Indonesia itu ikutan juga dalam pameran Bumi Berdaya ini. Indonesia begitu luasnya dan lautannya juga sangat luas sehingga kita sangat butuh yang namanya pertahanan di laut. Dan mau nggak mau, bila bicara dengan pertahanan laut maka kita akan bicara tentang PT PAL. PT PAL kali ini meluncurkan sebuah kapal perang 60 meter yaitu KRI Tapak 625. Tapi tidak hanya ini yang dihasilkan oleh teman-teman dari PT PAL. Ada 4 kapal seperti kapal KRI ini, yaitu dan diharapkan dengan jenis kapal ini maka pertahanan laut kita akan semakin kuat. Kelima kapal ini akan memperkuat Koarmada 3 yang ada di Papua. Tahu kan kalau kita punya namanya industri, punya pabrik, apa yang paling mengkhawatirkannya? Yaitu limbahnya. Dan kali ini BUMN kembali memiliki solusi untuk itu. Menangani limbah. Dan ada 2 perusahaan BUMN yang turun tangan menangani limbah ini. Yang pertama adalah Adikarya dan yang kedua adalah Surveyor Indonesia. Adikarya membuat pengolahan limbahnya dan Surveyor Indonesia untuk menguji apakah memang sudah lolos dari kebersihan limbahnya. Dan kali ini pengolahan limbah ini langsung diterapkan di KIM, yaitu kawasan industri Medan yang merupakan sebuah kawasan yang dipenuhi oleh pabrik-pabrik. Dan diharapkan dengan langkah ini maka KIM akan menjadi sebuah kawasan bebas limbah. Buat teman-teman TNI Angkatan Darat, kali ini BTN mengeluarkan sebuah produk yang namanya ITPP-AD. Ini adalah sebuah program atau aplikasi untuk memudahkan teman-teman tentara TNI Angkatan Darat mendapatkan rumah secara elektronik. Dan dengan aplikasi ini ada 2 kemudahan yang akan didapatkan oleh teman-teman TNI Angkatan Darat. Yang pertama dan yang kedua. Semoga dengan program ini tentara-tentara Indonesia bisa mendapatkan perumahan yang layak buat keluarga mereka. Saat ini kalau Anda mendengar Garuda, Anda pasti berpikir bahwa ini Garuda apakah akan pilot atau akan bangkrut. Ternyata teman-teman Garuda walaupun di tengah kondisi seperti ini tetap semangat dan mereka sekarang membuka sebuah layanan kargo. Dan ini adalah penerbangan kargo internasional dengan menghubungkan antara Makassar, Saigon, Singapura, dan Jakarta. Dengan langkah Garuda ini, maka kebutuhan akan logistik di 4 titik ini
akan lebih mudah. Jadi, Garuda akan terus berinovasi dalam kondisi apapun. Untuk kawan-kawan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kalidupa, Tomia, dan Binongko, sekarang PT IKI atau Industri Kapal Indonesia meluncurkan kapal feri Ro-Ro yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi dengan kecepatan dan diharapkan bisa membawa penumpang 265 penumpang sekali jalan. Dan dengan cara ini diharapkan maka Sulawesi Tenggara dapat terlayani dengan baik. Ini adalah dukungan PT IKI untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara. Inilah produk terbaik BUMN minggu ini dan kita harapkan minggu depan kita akan dapat lagi produk terbaik yang bisa kita tengok dan ulik untuk kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia.